Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa para pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Yang melaluinya, kami menyuguhkan sebuah studi yang luas untuk semua kitab dalam kitab suci dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu. Kita masih mempelajari kitab Imamat yang adalah kitab ketiga yang ada di dalam Alkitab dan kita telah sampai ke pasal 17. Setelah kami menyajikan dalam 2 episode sebelumnya, sebuah studi tentang Hari Raya Pendamaian di pasal yang ke-16 dan membicarakan dengan rinci tentang ritual-ritual dari Hari Raya Pendamaian yang agung ini. Jika Anda memiliki pertanyaan berkenaan dengan kemah pertemuan dan Anda ingin tahu bagian-bagian apa saja atau apa itu tabut perjanjian, kemana darah korban penghapus dosa dibawa ke atas tutup pendamaian, Anda dapat kembali ke episode-episode yang berkaitan dengan kitab Keluaran ini. Anda akan menemukan semua rincian dari kemah pertemuan dan bagian-bagiannya. Hari ini kita akan mulai membicarakan tentang darah. Dan mengapa Tuhan melarang umatnya untuk memakan darah? Mengapa Tuhan melarang umat untuk mendekat kepada darah ataupun memakannya? Hari ini kita akan mempelajari ini. Namun saat mempelajari ini bersama kami, saya ingin untuk Anda mengambil hati secara pribadi setiap kata dari kitab ini. Coba pikirkan apa yang dapat kita petik darinya. Ada hal-hal yang bersifat simbolik berkaitan dengan karya Kristus dan Kristus sendiri. Setiap kata dalam kitab ini sungguh sangat berguna. Bukalah kitab Anda dan carilah Imamat pasal 17 dan ikutilah studi ini hingga selesai. Jika Anda memiliki pertanyaan ataupun permintaan, kirimkanlah pada kami dengan kasih karunia Tuhan. Kami akan menjawabnya. Sekarang izinkan saya menyambut tamu kehormatan, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Selamat datang Saudara. Sebuah kehormatan. Tuhan memberkatimu. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, mohon ingatkan kami tentang topik-topik dalam pasal 17. Pasal ini berbicara tentang 2 hal utama. Yang pertama adalah di mana tempat makan dagingnya, di mana tempat makan korban-korban persembahan. Allah memerintahkan agar mereka tidak boleh makan dimanapun selain di pintu kemah pertemuan. Ini adalah gagasan pertama. Gagasan kedua, tidak makan darah di bawah sembarang situasi apapun. Jadi ketika mereka membunuh suatu korban, mereka harus mencurahkan darahnya. Dan mereka tidak boleh memakan sisa mangsa binatang buas. Karena masih ada darahnya atau bangkai binatang yang mati. Secara alami, karena darahnya tidak dicurahkan. Jadi makan di pintu kemah pertemuan dan tidak... Adalah syarat pertama. Inilah syarat pertama. Dan tidak di sembarang tempat manapun. Dan syarat kedua adalah larangan untuk makan darah di bawah kondisi apapun. Izinkan saya membaca beberapa ayat dari pasal 17, kemudian saya akan bertanya. Silakan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan kepada anak-anaknya dan kepada seluruh orang Israel dan katakan, inilah firman yang diperintahkan oleh Tuhan. Setiap orang dari kaum Israel yang menyembelih lembu atau domba atau kambing di dalam perkemahan atau di luarnya, tetapi tidak membawanya ke pintu kemah pertemuan, untuk dipersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan di depan kemah suci Tuhan, hal itu harus dihitungkan kepada orang itu sebagai hutang darah, karena ia telah menumpahkan darah, dan orang itu haruslah dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya." Saudara Yosef, kutipan ini berkaitan dengan syarat pertama yang adalah pentingnya makan di pintu kemah pertemuan. Mengapa? Apa hubungan antara makan dan kemah pertemuan? Ada sebuah hal yang negatif dan positif. Apa yang negatif? Ada bahaya bahwa korban-korban yang mereka sembelih akan dipersembahkan kepada berhala-berhala atau jin-jin seperti disebut di sini. Lalu ada bahaya bahwa mereka mengadakan ritual bangsa-bangsa lain.
Dan Tuhan ingin menanamkan ke dalam pemikiran orang Yahudi bahwa mereka adalah bangsa yang berbeda menurut kitab Imamat. Benar. Mereka adalah milik Allah yang kudus. Dan apa yang orang jahat yang menyembah jin-jin atau berhala-berhala lakukan, tidak boleh dilakukan di antara mereka. Ini adalah sisi negatifnya. Mengenai sisi positifnya, Allah dalam kemurahannya, kasih karunia-Nya, dan kasih-Nya, seakan ia ingin berkata bahwa ia suka sekali berada dekat dengan mereka. Dalam hari raya mereka. Persekutuan. Persekutuan dengan Allah, dan betapa indahnya bahwa saya makan dengan Tuhan. Sungguh suatu hak istimewa. Juga sebuah persekutuan satu sama lain. Itulah sebabnya daging yang harus dimakan ini dianggap sebagai korban pendamaian. Korban pendamaian melambangkan persekutuan dengan Allah dan dengan persekutuan dengan saudara-saudaranya dalam umat Allah. Jadi adalah baik untuk menyadari bahwa Allah selalu ingin melihat kita di hadapannya. Sungguh indah. Bahkan dalam aktivitas sehari-hari, mereka akan makan daging, Ya, tetapi mereka akan memakannya di pintu kemah pertemuan untuk Ya. mengingat bahwa mereka adalah milik Allah, sehingga mereka tidak Ya. akan mempersembahkan korban bakaran atau persembahan kepada berhala-berhala. Dan selalu ingat bahwa Allah suka sekali bertemu mereka di hadapannya. Jadi aktivitas harian kita seperti makan atau minum dan pekerjaan kita harus selalu dalam hadiratnya Tuhan. Kita harus selalu berada di hadapan Allah. maksud saya lihat apa yang dikatakan dalam perjanjian baru. Apakah kamu atau minum atau apapun yang kamu lakukan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus. Betapa tingginya standar ini. Sehingga kita meminta Tuhan untuk memberi kita kasih karunia dan menolong kita memegang tangan kita. Supaya apapun yang kita lakukan, bahkan makan atau minum, di dalam nama Tuhan dan untuk kemuliaan Allah. Sewaktu Anda berbicara, Roh Kudus mengingatkan saya tentang kisah seorang anak yang lebih muda yang mengambil uang ayahnya dan memboroskan semuanya. Orang mungkin memuji anak yang sulung, tetapi sebenarnya anak sulung itu memberitahu ayahnya bahwa ia menginginkan seekor kambing muda untuk menikmati waktunya bersama teman-temannya. Tidak. Tetapi ia tidak ingin makan di hadapan ayahnya. Ia ingin menikmati hal-hal baik dari ayahnya tetapi terpisah. Tetapi Allah selalu rindu melihat kita di hadapannya. Dalam hal biasa ataupun spiritual, selalu di hadapannya dan dalam hadiratnya. Tapi bagaimana orang-orang yang tidak bersyukur itu menjawab? Pergilah dari kami. Namun mereka berkata pada Allah, pergilah dari kami tidak suka mengetahui jalan-jalanmu. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Ketika mereka menyembelih seekor korban, mereka mempersembahkannya di pintu kemah pertemuan. Apakah ada makna spiritual di sini? Di ayat 7, janganlah mereka mempersembahkan lagi korban mereka kepada jin-jin, sebab menyembah jin adalah zina. Apakah artinya ini? Silakan Saudara Yosef. Seperti sudah kami katakan sebelumnya, ini memiliki sisi positif dan negatif. Tentang sisi positif, Allah ingin apapun yang kita makan, kita melakukannya di hadapan Dia dan juga untuk ada dalam persekutuan satu sama lain. Dan ini mengingatkan kita tentang apa yang dicatat dalam Kisah Para Rasul 2. Di mana disebut bahwa mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan bahwa mereka makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Lewat ini kita paham bahwa mereka biasa berbagi makan bersama-sama. Sungguh sebuah atmosfer persekutuan yang indah, ramah tamah, dan kasih. Ketika kita membaca 1 Korintus, kita dapat menyimpulkan bahwa mereka tidak melaksanakan perjamuan kudus hanya untuk bersyukur kepada Tuhan atau perjamuan kudus. Namun mereka juga mengambil keuntungan dari itu untuk memiliki suatu persekutuan satu sama lain. Dan bukan hanya ini, tetapi jika kita membaca 1 Timotius pasal yang keempat, dikatakan bahwa kita harus bersyukur kepada Tuhan untuk apapun yang kita makan. Jadi katakan karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram. Kita tidak akan berpikir apakah binatang ini memah biak, bisa kita memakannya atau tidak. Ini sudah berlalu, ini ada kaitannya dengan perjanjian lama. Sedangkan bagi kita, kau boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan nurani. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan satu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan karena kita tidak lupa bahwa kita sedang makan di hadapan Tuhan. Ini mengenai bagian pertama dari pertanyaan itu, sisi kedua. Sisi negatif yang telah kita bicarakan. Kepada jin-jin, sebab menyembah jin-jin itu adalah zina. Ini adalah ritual orang kafir. Mereka biasa mempersembahkan korban kepada berhala-berhala. Dan Rasul Paulus berkata, aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan
roh-roh jahat. Kamu tidak mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat, cawan Tuhan dan cawan roh-roh jahat. Jadi kapanpun saya berada di depan pintu kemah pertemuan, saya diingatkan bahwa saya memiliki Allah ini. Ya, Jadi makan dan minum saya akan berada di hadapan Allah ini, di hadiratnya. benar. Jadi secara praktek setiap hari saya berada di hadirat Tuhan, di hadapan wajahnya. Jadi semua perbuatan saya, makan, minum, atau bahkan mengeluarkan uang harus dalam terang, saya milik dari Allah. Dan agar saya tidak menyembah Allah lain, atau berhala lain, atau kehendak lain apapun yang akan merampas kehendak saya dari Tuhan, karena saya milik Allah. Itulah apa yang Elia dan Elisa katakan. Mereka selalu berkata demi Tuhan yang hidup. Yang di hadapannya aku berdiri, yang di hadapannya aku berdiri. Benar. Jadi saya ada di hadapan Allah bukan hanya ketika saya pergi ke pertemuan atau ke gereja seperti yang dipikirkan orang atau hanya selama waktu ini. Saya akan berdiri di hadapan Tuhan sepanjang hari, saya melihat Dia dan Ia melihat saya, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Baik, setelah kita mendiskusikan poin pertama dalam ayat 1-7, yang adalah pentingnya makan di pintu kemah pertemuan, Ya, kita akan melanjutkan ke poin kedua mulai dari ayat 8 yang adalah larangan untuk makan darah. ya. Dikatakan, dan haruslah kau katakan setiap orang dari kaum Israel atau dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka, yang mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan, tetapi tidak membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya dipersembahkan kepada Tuhan, maka orang itu haruslah dilenyapkan dari bangsanya. Setiap orang dari bangsa Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka yang makan darah apapun juga, aku sendiri akan menentang dia dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena nyawa makhluk ada dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Mohon komentar Anda, mengapa makan darah itu dilarang? Pada faktanya, makan darah tidak hanya dilarang dalam hukum Musa ataupun imamat, tetapi lebih awal dari itu. Ketika kita membaca Kejadian pasal 9 saat Allah mengizinkan Nuh dan keturunannya makan binatang-binatang, tentunya makan binatang-binatang yang tidak haram pada saat itu. Jadi ia memerintahkan agar mereka hati-hati untuk tidak makan darah. Dan kemudian dalam perjanjian baru dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-15, ketika para rasul dan para penatua sedang mendiskusikan tidak perlunya memelihara hukum Musa, mereka berkata bahwa mereka harus menjauhkan diri dari dosa-dosa bangsa-bangsa lain. Percabulan dari daging binatang yang mati, dicekik, dan dari darah. Seakan-akan darah ada dalam perjanjian lama atau di bawah Taurat dalam semua kasus. Ini berkenan dengan Allah. Kita telah melihat dalam kitab ini bahwa lemak ataupun darah tidak diizinkan untuk dimakan. Lemak melambangkan kesiapan dan kuasa internal dari Kristus yang ditujukan kepada Allah. Dan kita diharapkan untuk mengarahkannya pada Kristus. Dan darah di sini ia gunakan sebuah pernyataan bagus sekali. Aku telah memberikan darah ini kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Jadi kita akan mengambil manfaat di darah itu, tapi kita harus mempersembahkannya dan bukan persembahkan darah kita sendiri. Kita mencurahkan darah korban pengganti untuk mengadakan pendamaian bagi jiwa kita. Benar. Lalu ia menyimpulkan dengan berkata dalam ayat 12, itulah sebabnya aku berfirman kepada orang Israel, seorang pun di antaramu janganlah makan darah. Demikian juga orang-orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu tidak boleh makan darah. Setiap orang dari orang Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu yang menangkap perburuan seekor binatang atau burung yang boleh dimakan haruslah mencurahkan darahnya lalu menimbunnya dengan tanah. Karena darah ialah nyawa segala makhluk, darahnya lah yang berisikan kehidupan. Sebab itu aku berfirman, darah apapun janganlah kamu makan. Karena darah itulah nyawa segala makhluk, setiap orang yang memakannya haruslah dilenyapkan. Dan setiap orang yang makan bangkai atau sisa mangsa binatang buas, baik ia orang Israel maupun orang asing, haruslah ia mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air. Dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam, barulah ia menjadi tahir. Jika ia tidak mencuci pakaiannya dan tidak membasuh tubuhnya, ia menanggung kesalahannya sendiri. Saudara Yosef setelah membaca kutipan ini sangat jelas bahwa hal darah ini benar-benar Allah anggap penting. Makan darah sungguh dilarang, darah berkenaan dengan Allah dan seharusnya dipersembahkan di mezbah. Benar. Iya, saya ingin mendengar lebih banyak tentang darah Kristus. Ya. Kita telah menerima banyak berkat. Apakah berkat-berkat dari darah Kristus? Pada faktanya tidak kurang dari 14 berkat.
disebut dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Dalam Imamat 17, mari kita menelaahnya dengan singkat. Pertama, pendamaian. Telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya, Roma pasal 3. Benar. Lalu penebusan, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ya, Hal selanjutnya, pengampunan dosa, karena tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kita telah dibersihkan oleh darah Kristus, darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Dan kita telah disucikan oleh darah Kristus. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Juga kita telah membasuh jubah kita dalam darah anak domba. Atau bagi Dia mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, yang telah membuat kita menjadi satu kerajaan, menjadi imam-imam, Wahyu 1 dan Wahyu 7. Juga kita dibenarkan, kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Roma pasal 5 juga. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Kedekatan yang indah dengan Allah kita yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Dan pendamaian telah dibenarkan atau didamaikan, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Persekutuan Kristen mengalahkan iblis. Mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Saya tidak tahu apakah kita telah membahas 14 poin, 14 berkat yang kita dapat temukan di dalam kitab suci. Berkat-berkat darah Kristus. Kita semua tidak hanya ingin tahu tentang semua itu, tetapi juga ingin bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah menerima berkat-berkat yang tidak pernah kita impikan. baik. Salah satu berkat dari darah Kristus adalah pendamaian. Tentu. Seperti yang Anda katakan. Ya, Orang berpikir bahwa pendamaian artinya dua orang yang sedang tidak bersepakat lalu mereka berdamai. ya. Atau dua orang yang bermusuhan sedang berdamai. Apakah itu sekedar pendamaian antara dua orang yang sedang bermasalah satu dengan yang lain? Apakah ada suatu permusuhan antara kita dengan Allah? Yaitu Allah marah kepada kita dan kita marah kepadanya, jadi darah Kristus membuat kita lebih dekat. Atau adakah arti lain yang berkenaan dengan mengubah sifat dasar manusia dan akan ada semacam keharmonisan dengan Allah? Mohon jelaskan ide pendamaian ini. Pada faktanya apa yang telah Anda katakan bukan arti yang sama dengan pendamaian dalam kitab suci, karena ada dua kata dalam bahasa Yunani. Baik. Yang pertama artinya pendamaian antara dua pihak. Berdamailah dengan saudaramu. Pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Ini artinya ada suatu permusuhan antara dua pihak. Berdamai. Namun kata yang digunakan dalam konteks manusia dan Allah mengacu pada permusuhan satu pihak. Dan sayangnya pihak ini adalah pihak yang lebih lemah. Ini aneh. Misalnya ketika seseorang memiliki permusuhan terhadap seseorang yang berpengaruh dan berkuasa, mereka sesungguhnya berusaha untuk memuaskan orang yang berkuasa itu. Karena ia dapat buat saya masuk ke dalam kesulitan yang tidak dapat saya hadapi. Namun betapa menakjubkannya, Allah yang besar adalah Dia yang mencari orang yang malang dan sangat perlu bantuan. Itulah sebabnya akan ada suatu masalah besar bagi seseorang yang mengabaikan panggilan Allah. Jadi yang berinisiatif mengadakan rekonsiliasi adalah Allah yang lebih berkuasa. Betapa kecilnya saya di Itulah hadapan sebabnya Allah. tidak pernah disebutkan dalam kitab suci bahwa saya berdamai dengan Allah. Tidak. Namun ia sedang memperdamaikan kita. Memperdamaikan kita. Benar. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu pada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Dalam nama Kristus kami minta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Andalah yang sebenarnya memiliki permusuhan terhadap Allah. Dan orang yang bijak adalah orang yang bergegas sekarang sebelum pintunya ditutup. Jadi berinisiatif untuk mengadakan pendamaian. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau pada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau pada pembantunya, dan engkau dilemparkan dalam penjara, sampai Anda telah melunasi sampai ke uang receh. Dan untuk Allah dan hutangmu adalah mustahil bahwa saya bisa membayar kembali. Juga salah satu arti dari rekonsiliasi adalah tentang menukar. Menukar suatu mata uang dengan yang lainnya. Ya. Dan permusuhan antara Allah dan kita bukan hanya bahwa kita berselisih dengan dia atau membenci dia. Ini sungguh jelas kita menyuruhnya untuk pergilah dari kami. Tetapi kita terbuat dari debu dan dia sangat berbeda. Ia adalah terang, sementara kita adalah kenajisan dan kegelapan. Bila Anda mencampur minyak dengan air, keduanya tidak akan bercampur. Ada keterpisahan antara kedua bahan. Dan kita sepenuhnya berbeda dari sifat dasar Allah. Sehingga Allah harus berinisiatif dan mengadakan pendamaian dengan kita dan kemudian menemukan bahwa kita menjadi sepenuhnya harmonis dengan sifat dasarnya
karena rekonsiliasi oleh Kristus. Seseorang pernah mengatakan sesuatu yang ingin saya sebut. Ia berkata bahwa pernah ada seorang hakim yang mengumumkan seorang kriminal sebagai orang yang tidak bersalah. Ini bagus, namun biasanya seorang hakim memerintahkan pembebasan. Dan tawanan pulang ke rumah bukannya menerima suatu hukuman seumur hidup. Ia telah menerima pembebasannya. Tetapi hal yang aneh adalah bahwa si hakim itu keluar sesudah si penjahat. Dan ia tidak hanya memberitahu bahwa ia tidak bersalah, tapi dia memeluk dia dan memintanya untuk datang ke rumahnya. Ini persis apa yang telah terjadi pada kita. Allah memberi kita pembebasan. Ia telah mengampuni dosa-dosa kita, membenarkan kita, lalu berdamai dengan kita. Betapa dahsyatnya hak istimewa yang telah dilakukan bagi kita. Dan semua itu adalah hasil dari darah Darah Kristus. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Beberapa berkat dari darah Kristus adalah pengampunan dosa dan pembenaran. Apa perbedaannya? Silakan Saudara Yosef. Pada faktanya ada sebuah perbedaan yang indah di antara kedua hal ini. Seorang pernah menggambarkan analogi itu dan berkata, mari berasumsi bahwa saya tanpa disengaja menumpahkan sesuatu pada karpet yang sangat mahal yang berharga ribuan dolar dan merusakkannya. Dan karena pemilik karpet ini seorang pemurah, ia meminta saya untuk tidak khawatir, tidak apa-apa, dan bahwa ia mengampuni saya. Tentu saja ini karena kemurahhatiannya, tetapi saya tetap kecewa bukan karena ia telah mengampuni saya, tapi saya masih tetap kecewa atas apa yang telah saya lakukan. Namun bayangkan jika orang itu adalah seorang ilmuwan, bukan hanya seorang yang murah hati. Ia akan minta saya untuk tidak khawatir tentang hal itu dan akan mencarikan cairan yang bisa disemprotkan misalnya. Dan menyemprotkannya pada noda yang saya sebabkan yang telah merusakkan karpet mahal ini. Lalu noda itu akan sepenuhnya hilang. Ada sebuah perbedaan besar antara ia telah mengampuni saya, tapi noda yang saya sebabkan masih ada dan mengganggu nurani saya. Selain itu, hal itu akan mengecewakan dia setiap kali ia melihatnya. Dan menyingkirkan rasa bersalah itu sepenuhnya seakan itu tidak pernah terjadi sama sekali, namun seakan-akan saya telah melakukan semua perbuatan benar. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita Supaya dalam dia kita tidak cuma dibenarkan, tetapi kita dapat menjadi kebenaran Allah di dalam Kristus. Dan jika ada suatu makhluk sejenis setan atau suatu makhluk sejenis malaikat atau apapun yang dapat menemukan suatu kekurangan dalam kebenaran Allah, ia dapat menemukan suatu kekurangan dalam orang-orang percaya ini yang percaya kepada Kristus. Jadi, menurut apa yang telah Anda katakan, pengampunan dosa berurusan dengan hutang. Ya. Karena hutang itu butuh pengampunan dosa dan melunasi hutang. Benar. Namun ada kesalahan. Kesalahan ini butuh pembenaran. Saya tidak punya apa-apa dan saya tidak dapat melunasi hutang dan saya telah diampuni, namun saya menemukan hal itu setelah saya tidak punya apa-apa. Saya mendapat pinjaman kebenaran. Saudara Yosef, ide ini disebut dalam 2 Samuel 9 yang selalu membicarakan kedua ide ini bersamaan, pengampunan dan pembenaran. Seakan Mephiboset berhutang pada Daud. Dan Daud memperhatikan Mephiboset. Dan ketika ia datang pada Daud, ia pikir Daud akan memintanya untuk melunasi hutangnya. Ia akan balas dendam bagi Saul. Ia hanya berharap Daud akan mengampuni dan membiarkannya pulang. Tetapi ia mendapati bahwa Daud tidak mengampuni dan membiarkannya pergi, melainkan menahannya dan memakaikan pakaian raja. Daud memberinya lebih daripada yang ia harapkan. Ini adalah pembenaran. Benar. Ia memiliki sebanyak yang Daud punya. Penerimaan yang sama di hadapan Daud. Dan inilah yang darah Kristus lakukan. Bukan hanya melunasi utang, tetapi juga kebenaran Allah dicangkokkan pada kita. Dalam pribadi Kristus. Ya, benar. Adakah komentar terakhir tentang berkat-berkat dari darah Kristus? Dan bagaimana cara mengalahkan iblis? Maksud saya ketika Anda menyebutkan 14 berkat dalam Wahyu 12, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Bagaimana mengalahkan iblis dengan darah Kristus? Seorang pernah berkata bahwa mengalahkan di sini 3 lapis. Oleh darah anak domba, ini adalah argumen yudisial. Lalu argumen bersifat informasi oleh perkataan kesaksian mereka, kitab suci. Dan bagaimana Kristus mengalahkan iblis, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Dan yang ketiga, mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut.
Anda menanyakan tentang hal yang pertama, Yang yudisial. bagaimana cara kita mengalahkan dengan darah Kristus. Argumen yudisial, apa maksudnya? Itu artinya bahwa bukanlah problem terbesar bahwa setan membuatku jatuh ke dalam dosa, akan tetapi setelah jatuh ke dalam dosa, setan memulai pekerjaannya, memperdaya saya, Ya, dan membuat saya mempertanyakan apakah saya orang percaya atau bukan, apakah saya akan masuk surga atau tidak. Dan ia mulai menghancurkan saya sedikit demi sedikit karena melakukan suatu dosa yang begitu besar. Jadi jika saya tahu kebenaran Alkitab dengan sangat baik, mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Ya, saya layak masuk neraka dan beroleh maut, tetapi ada seorang yang telah mati bagi saya dan membayar lunas hutang saya. Oh, engkau yang telah mati bagiku dan menanggung semua bebanku, dan di surga engkau menjadi perantara bagiku. Ini mengalahkan setan dengan darah anak domba. saya ingat putra sulung orang Ibrani memasuki rumah. Mungkin setan memberitahu dia bahwa pedang akan datang tak lama lagi. Ya, Lalu ia ingat bahwa ada darah yang dipercikan kedua tiang pintu, ia dapat mengalahkan serangan setan pada hati nuraninya karena ia dikuatkan oleh apa yang telah dilakukan anak domba Paskah pada kedua tiang dan ambang atas pintu. ya. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan memberkati. Tuhan Mari rangkum menjagamu. bersama para hadirin. Apa yang telah Anda pelajari? Kita telah melihat bahwa Allah meminta umat itu untuk mempersembahkan korban-korban mereka atau makan di pintu kemah pertemuan. Kita melihat sebuah sisi negatif tatkala ia sedang memperingatkan mereka tentang mempersembahkan korban-korban kepada jin atau berhala-berhala seperti bangsa lain. Hal positifnya adalah bahwa Allah suka atau rindu mereka ada di hadapannya setiap waktu memiliki persekutuan dengan Dia. Itulah sebabnya korban ini disebut korban pendamaian bagi Allah. Kita telah belajar bahwa salah satu berkat dari Kristus adalah rekonsiliasi yang bukan antara dua pihak, tetapi lebih dari antara satu sisi dan pihak yang paling lemah, dan inilah yang Tuhan tawarkan kepada kita karena Ia besar. Salah satu dari berkat-berkat darah Kristus adalah bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Pengampunan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Kita yang dahulu jauh sudah jadi dekat oleh darah Kristus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan memberkati. Pemirsa terkasih, setelah diskusi kita dalam episode ini tentang darah Kristus dan berkat-berkat darah Kristus, Anda tidak perlu mencari apapun di dunia ini untuk menutupimu di hadapan Allah selain dari darah Kristus. Kalau Anda ingin ditutup di hadapan Allah, darah Kristus akan menutupimu. Jika Anda ingin dosa-dosamu diampuni, darah Kristus mengampunimu. Bila Anda ingin dimurnikan, darah Kristus akan memurnikanmu. Jika Anda mau menerima kebenaran Allah dalam pribadi Kristus tanpa darah Kristus, Anda tidak bisa menerima kebenaran Allah. Alkitab tidak berkata bahwa tanpa perbuatan baik, tidak ada pengampunan dosa, melainkan tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.